الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bergegaslah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jamaah Jumat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi taufik inayah kepada kita, hidayah, sehingga Allah memudahkan kita pada hari ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Dan insyaallah kita berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan kita sebagai hamba mukmin yang tidak ada akhir kehidupan kita di akhirat kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba yang terus istiqomah tegak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya perlu menyampaikan bahwa sunnah yang ditinggalkan Nabi adalah sunnah penjalaran menjadi mukmin yang qawi, menjadi mukmin yang benar. Tidak hanya sekedar sunnah-sunnah tentang sholat, yang walau itu pun ternyata banyak orang yang mencoba menyimpangkan kita dari sunnah tentang sholat. Tidak hanya sunnah-sunnah tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, yang juga belakangan ini kita menemukan banyak orang sudah mencoba meracik atau meramu syariat sendiri. Bagaimana cara mengantarkan jenazahnya atau kaum saudaranya ke kubur misalnya. Sunnah yang harus kita hidupkan dalam diri kita itu meliputi sunnah-sunnah ekonomi, sunnah-sunnah politik, sunnah-sunnah sosial budaya, sunnah-sunnah sistem pertahanan, sunnah-sunnah pendidikan, sunnah pribadi, sunnah keluarga, sunnah interaksi sosial kemasyarakatan, sampai kepada sunnah beliau mendirikan bahkan menjadi kepala negara, pemimpin negara, penyelenggara negara, atau yang kita sering dengar dengan istilah pemerintah. Jamaah yang mulia, sedikitnya pemahaman kita terhadap Islam menyebabkan kita mudah diintervensi oleh orang-orang di luar Islam. Sedikitnya pengetahuan kita tentang prinsip-prinsip kebenaran Islam menyebabkan kita lebih sering terjebak untuk kemudian tidak mampu tampil sebagai muslim yang benar atau muslim yang the best di antara manusia. Saya ambil contoh begini. Allah menyelenggarakan atau menetapkan manusia ini hakikatnya adalah wakilnya. Dalam prinsip Islam, wakil itu disebut dengan istilah khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu adalah wakil, pengganti. Ya kalau mau dipahami secara awam, seharusnya yang ngerjain itu Allah. Cuma yang nggak mungkin dia ngurusin itu di sini. Jadi bagaimana caranya? Ya makanya dia wakilkan sama kita. Contoh, ngurusin masjid. Kita kan sepakat bahwa masjid adalah rumah Allah. Kalau masjid itu rumah Allah, maka sistem pengaturannya harus mengikut yang punya rumah. Ketika sistem pengaturannya harus mengikut yang punya rumah, siapa yang ngurusin masjid? Kita sebut dengan Badan Kenaziran Masjid. Apa tugas mereka? Jadi wakilnya Allah. Ngapain? Ngurusin masjid. Caranya bagaimana? Ya seperti maunya Allah.
Apa maunya Allah? Maunya Allah, masjid tidak boleh dibawa untuk kepentingan makhluk di sini. Boleh makhluk punya kepentingan, tapi ketika dia sedang laporan sama Tuhannya, masjid tidak boleh diatasnamakan pada satu makhluk siapapun itu. Dan tidak boleh ada orang yang merasa paling hebat di masjid. Seorang imam memimpin salat berjamaah. Siapa yang mengatakan pahala imam akan lebih tinggi dari pahala makmum dalam urusan salat berjamaahnya? Tidak ada. Yang benar bahwa salat berjamaah itu pahalanya 27. Tapi imam punya bonus khusus imam, bukan pahala salat. Yang namanya pahala salat hanya ada 2. Kalau dikerjakan sendiri maksimal dapat 1, tapi kalau dikerjakan berjamaah, Allah tidak bilang bahwa maksimalnya 27. Karena bahasanya ada orang sholat, bisa jadi dia tidak mendapat apa-apa kecuali separuhnya, seperdelapannya, sepertiganya, bahkan tidak dapat apa-apa. Tapi yang namanya sholat jamaah cash, dalam makna 27. Masing-masing pribadi ya mungkin dengan kualitas masing-masing pribadi. Seorang kepala desa atau lurah atau gubernur atau wali kota atau presiden, dia mengerjakan pekerjaannya Allah. Cuma nggak mungkin lah Allah ngurusin Indonesia sehingga Allah jadi presidennya orang Indonesia. Maka Allah benarkan ada seorang Indonesia atau warga di negeri ini untuk menjadi presiden. Pekerjaannya apa? Ngurusin Indonesia ini. Bagaimana caranya? Seperti maunya Allah. Apa maunya Allah? Jangan bawa rakyat ini menjadi rakyat yang kurang ajar sama Allah. Jangan benarkan ada kebatilan yang dilakukan antara sesama rakyat. Seorang hakim tetap harus menegakkan keadilan, tidak ada pelicin sama dia. Bahkan kalau ada pelicin, Allah marah. Kenapa Allah marah sama hakim? Jawabannya sederhana, karena hakim juga mengerjakan pekerjaannya Allah. Apa pekerjaan Allah yang harus dikerjakan oleh hakim? Menegakkan keadilan di antara orang yang berperkara. Kalau saya datang ke kantor desa, saya minta urusan surat, Pak Kades itu wakilnya Allah. Lantas kemudian dia minta sama saya duit, dia pasti akan kena marah Allah ketika peraturannya tidak membenarkan itu. Ini yang harus kita pahami. Apa yang dimaksud pekerjaan sebagai khalifah dengan demikian adalah pekerjaan untuk menjalankan bumi Allah ini, untuk mengelola bumi Allah ini sesuai dengan maunya Allah. Apa maunya Allah? Buat bumi Allah ini sebagai baldatun thayyibah, negeri yang baik. Oke lah, silahkan tebanglah hutan, tapi rubah dia jadi taman. Jangan menebang hutan lantas kemudian membunuh semuanya. Oke lah, bolehlah kita mungkin makan kambing, tapi jangan biarkan kambing kehilangan rumput. Sistem tatanan Islam inilah yang kemudian dianut seharusnya, karena sebab Islam itu cukup seimbang. Allah marah kalau ada orang nulis buku kurang ajar. Ini kan sedang heboh di TV. Ada satu buku, anehnya kehebohan setelah 5 tahun loh Pak. Setelah buku ini mau cetak kali kedua, cerita tentang pasti manusianya kurang ajar. Dan menulis buku juga itu peran khalifatullah, itu peran wakilnya Allah. Tapi kalau yang ditulis buku yang tidak benar, Allah pasti akan marah sama dia. Menjadi suami itu wakilnya Allah. Fungsinya di hadapan istri harus seperti yang Allah mau. Bimbing istri, lindungi istri. Ketika istri memakai pakaian yang Allah tidak suka, Allah bilang sama kita, jaga istrimu ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Jamaah yang mulia, ini catatan-catatan yang patut kita pahami. Bahwa sebenarnya fungsi sebagai khalifah adalah fungsi yang harus kita bangun tanpa pernah hilang. Ketika ada masalah di tengah masyarakat, lantas kemudian kita menemukan ada ketidakbenaran, terus kita berkelit dengan kalimat, saya kan cuma rakyat Pak, saya bisa apa sih? Wah ini kan pekerjaan ustaz Pak.
Saya bisa apa sih? Saya perlu sampaikan sama bapak-bapak, ketika bapak tahu kebenaran itu adalah kebenaran dan harus ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menyebut saya bukan polisi, saya bukan ustadz, saya cuma orang biasa, saya cuma rakyat lemah. Karena Islam ini mengatakan bahwa siapapun kita, kalau kita berada dalam Islam ini, cuma satu catatannya, kuntum khaira ummah. Kita ini adalah umat terbaik. Apa yang membuat kita terbaik? Bahkan ukhrijat linnas, limited edition. Kita dikeluarkan, kita dibentuk, kita memang sengaja dibangkitkan Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu bukan pekerjaan ustaz, itu pekerjaan orang mukmin, pekerjaan kita semua. Di kampung kita sekarang bandar narkoba sudah seperti kepala ranting partai. Hampir semua gang malah dia punya wakil. Yang nyabu, yang ngepel, yang suntik. Kita bahkan tahu betul lah siapa-siapa manusianya. Pernah nggak ada keberanian untuk bilang tidak, jangan? Terus kita bilang, itu kan bukan pekerjaan saya, Pak. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Pak Polisi. Loh, Islam bilang bahwa kekuatan kita itu berwibawa di saat kita mulai berani bilang tidak. Kalau kita kehilangan keberanian, percayalah kita akan kehilangan kekuasaan. Kalau sudah kehilangan keberanian dan kekuasaan, maka akan berwibawalah ahlu maksiat. Maka akan tegaklah kepala bandar-bandar narkoba. Maka akan kita anggap lebih tidak munafiklah orang yang tidak mau ke masjid. Maka kita akan anggap bahwa nggak usah sok militan lah, tidak usah sok soleh lah. Kenapa? Militan kali, soleh kali, nanti teroris dan sebagainya. Itulah ungkapan yang kemudian menunjukkan betapa lemahnya pandangan orang kepada kita. Sehingga akhirnya banyak pun kita, orang sudah tidak peduli lagi. Karena kalau hitung umat Islam tinggal hitung harga kepala sajalah. Kalau pemilu berapa per kepala, kalau pemilihan kepala desa berapa per kepala, kalau nanti ada kebatilan mau ditegakkan, tinggal kepala kita saja dihitung oleh mereka dengan harga yang mereka buat. Sebenarnya apa sih harga diri kita di hadapan Allah? Saya sering kali mengatakan nanti pulang dari sini silakan Bapak berkaca di cermin, lihat di cermin itu ada manusia yang wajahnya persis sama dengan Bapak dan bilang sama dia, harga dirimu itu sebenarnya di hadapan Allah adalah surga. Siapapun kita. Dan apa yang membuat harga diri kita surga? Pertama, karena kita orang Islam. Tidak akan mungkin masuk surga sebaik apapun dia jika dia tidak muslim. Sebaik apapun. Karena Allah sudah bilang, inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu. Siapa yang cari selain Islam agama, tidak akan diterima Allah lagi. Agama di sisi Allah cuma Islam. Itu harga diri kita. Setelah harga diri kita adalah Islam, apa sih yang harus kita cicil? Setelah kita harga dirinya adalah surga, maksud saya, apa yang harus kita lakukan? Nyicil bayarannya. Kalau mau dipahami secara awam, kita kan udah beli surga nih, cuma kredit. Jadi bagaimana cara bayarnya? Cicil. Nyicilnya pakai apa? Pakai amal. Mengerjakan amalnya bagaimana? Harus ikhlas. Setelah ikhlas harus sesuai dengan maunya Allah. Saya ingin masuk surga, saya nambah rakaat sholat, bisa enggak? Enggak bisa. Saya ingin masuk surga, saya tiap hari baca Quran terus gak usah kerja. Enggak boleh. Surga seorang pejabat di jabatannya. Surga orang kaya di kekayaannya. Lebih banyak, silahkan cicil dari situ. Bagaimana caranya? Tiap tahun pergi umroh? Enggak. Apa gunanya kalau pergi umroh tiap tahun? Pelit sama rakyat, sama umat. Kekayaan banyak dikumpulkan, tapi tidak bermanfaat, cuma disimpan saja. Itu enggak nyicil surga. Itu sama saja dia menjual surganya balik kepada kekayaan dunia ini. Bagaimana cara saya mencicil surga? Jadilah suami yang baik bagi istri. Jadilah orang tua yang baik bagi anak.
Jadilah pemimpin yang baik bagi rakyat. Allah tidak peduli apapun jabatan kita. Allah cuma nanya, dulu kamu saya kasih apa sih bayarannya? Oh, saya jadi pejabat, ya Allah, apa yang sudah dibuat? Saya jadi orang kaya, apa yang sudah dibuat? Saya ayah dari sekian anak, apa yang sudah kau buat pada anakmu? Jadi artinya cicilan kita untuk menebus surga Allah dengan melakukan amal yang saleh, yang ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Amma ba'du. Jamaah yang mulia, kalau saya bilang cicil surga kita dengan amal saleh, tapi ada masalah nih Pak Ustaz. Apa? Hanya lebih banyak terjatuh dalam dosa. Kayaknya ini bisa nyemplung dulu masuk neraka. Saya perlu sampaikan, jangan pernah pesimis. Allah pun ngerti kok kita ini nggak hebat-hebat amat. Allah pun tahu kok kita ini nggak mungkin nggak berdosa. Yang dia rawat untuk tidak berdosa itu cuma para nabi yang disebut dengan maksum, dipelihara dia. Kelas kita kayaknya tiap hari mungkin kita bisa berdosa. Dia tahu itu. Maka dia siapkan stok keampunan kalau kita minta ampun. Jangan takut. Bahkan jika seorang hamba berdosa, dia minta ampun, Allah ampunkan, kemudian berdosa lagi, minta ampun, Allah ampunkan, berdosa lagi, minta ampun, Allah ampunkan, berdosa lagi, minta ampun, Allah ampunkan, sampai hamba itu bosan minta ampun, Allah tidak bosan mengampunkan hamba itu. Persoalannya tinggal kita kalau begitu. Mau kan? Kalau cuma alasannya, Pak Ustaz, saya selama ini nggak pernah sholat, tobat. Pak Ustaz, selama ini saya rajin berzina, tobat. Saya rajin mabuk, tobat. Saya jual makanan haram, tobat. Saya biasa merampok harta rakyat, tobat. Tapi udah separuh lebih hidup saya habis dengan kemaksiatan, tobat. Bahkan nyawa kita di tenggorokan sekalipun, kita masih sempat minta ampun, Allah ampunkan. Itu yang harus kita pahami. Maka nanti kalau na'udzubillah akhirnya masuk neraka juga, jangan salahkan Allah. Karena Allah konsisten. Kita udah sepakat, kamu mau surga kan? Sederhana waktu itu. Saya sudah bilang, kerjakan amal soleh, ikhlas, dan ikut apa maumu. Kan sudah aku bilang. Dan ketika kalian memang agak sedikit salah dan tidak sekali dua terjebak pada kesalahan itu, aku sudah bilang, nggak apa-apa. Asal bilang sama aku, asal minta ampun sama aku ampunkan. Cuma kalian nggak mau, akhirnya mana bisa aku bisa bantu kalian lagi. Na'udzubillah. Kalaupun kemudian orang-orang itu masuk ke dalam neraka Allah, pasti karena kezaliman orang itu, bukan karena zalimnya Allah SWT. Wa'lam anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la